Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian, yaitu tentang bahaya dari pembelian set-top box ataupun TV digital saat analog switch off berlangsung. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan topik kita kali ini, saya akan memberikan informasi untuk teman-teman sekalian. Tahun 2022 ini merupakan tahun yang bersejarah untuk penyiaran Indonesia. Ya, karena selama 60 tahun penyiaran sejak pertama kali Indonesia mulai bersiaran televisi, ya tentunya masih menggunakan siaran analog sebagaimana berlangsung selama 60 tahun. Ya, sampai tahun ini teman-teman sekalian. Nah, pada tahun ini akan menjadi tahun yang bersejarah karena kita akan mengalami yang namanya migrasi siaran ke siaran digital, dari analog ke digital, atau biasa kita kenal dengan analog switch off, karena siaran analog akan dimatikan oleh pemerintah. Tentunya pemberhentian siaran analog ini tidak serta-merta langsung dimatikan, tetapi melalui beberapa tahap, yaitu tepatnya 3 tahap teman-teman sekalian. Tahap pertama tanggal 30 April 2022. Tahap yang kedua adalah 25 Agustus 2022 dan yang terakhir adalah tanggal 2 November 2022. Ya, jadi itu adalah jadwal analog switch off dari beberapa daerah. Tentunya analog switch off ini akan berdampak kepada penerima siaran, yaitu masyarakat secara keseluruhan. Ya, ini akan berdampak pada teman-teman yang masih mempunyai TV analog atau belum mempunyai support TV digital. Nah, dampaknya adalah tidak bisa menerima siaran televisi lagi saat analog switch off berlangsung. Nah, kita akan kembali ke topik utama, yaitu bahaya terkait dengan pembelian set-top box ataupun TV digital saat analog switch off berlangsung. Sebagaimana saya sampaikan di depan, kita akan mengalami analog switch off secara bertahap, yaitu tahap pertama 30 April 2022 mendatang. Tentunya akan berdampak kepada teman-teman yang belum memiliki analog switch off, ya. Ini untuk membeli set-top box secara online maupun offline, ya teman-teman sekalian. Nah, apa sih bahayanya kalau kita membeli serentak ataupun mendekati ataupun saat analog switch off berlangsung? Dampak yang pertama adalah kita tidak bisa menerima siaran televisi saat analog switch off berlangsung karena belum mempunyai set-top box, ya teman-teman sekalian, ataupun belum membeli TV digital, ya, sehingga kita tidak bisa menerima siaran televisi apapun gitu, alias tidak ada channel sama sekali. Makanya harus memberi perangkat-perangkat tambahan seperti set-top box ataupun mengganti TV menjadi TV digital. Yang kedua yaitu terjadinya kelangkaan set-top box maupun TV digital. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, ya, sukanya di akhir-akhir atau mendekat saat akan terjadi migrasi siaran. Nah, ini yang kemudian permintaan akan set-top box ataupun TV digital ini akan meningkat tajam, sehingga ketersediaan stok juga akan berkurang teman-teman sekalian, sehingga set-top box ataupun TV digital yang tersedia di pasaran itu tidak tersedia atau langka sama sekali gitu teman-teman sekalian. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, maka kita pun jadi tidak bisa menerima siaran digital, kayak gitu, atau TV analog kita akan nganggur, kayak gitu. Yang kedua, adanya rentan terjadinya pemalsuan produk set-top box ataupun TV digital. Ya, banyak sekali ya modus-modus seperti ini teman-teman, sehingga kita
sudah langka barangnya terjadi pemalsuan ya, pemalsuan atas produk-produk yang asli atau original gitu teman-teman sekalian, sehingga secara kualitas ataupun penangkapan terhadap DVB-T2-nya itu tidak bisa berjalan ataupun bekerja secara optimal gitu. Nah, karena produknya itu bukan produk yang asli gitu teman-teman. Jadi ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut ya. Ini yang ketiga. Untuk yang keempat yaitu rentan terhadap oknum-oknum nakal lagi nih, oknum-oknum nakal yang menerabas kebijakan yang ada ataupun set-top box dari luar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena tidak tersertifikasi oleh Kominfo ya teman-teman. Sejauh ini sudah ada 23 produk yang sudah terverifikasi ataupun tersertifikasi oleh Kominfo. Ya, kenapa sih harus tersertifikasi oleh Kominfo? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak bisa menerima siaran digital ataupun fasilitas-fasilitas ataupun fitur yang lainnya karena belum tersertifikasi oleh Kominfo, sehingga biasanya harganya itu jauh lebih murah dan menggiurkan teman-teman sekalian ya, dibanding dengan yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo. Karena kalau yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo itu kejaminannya itu sudah terjamin dibanding yang belum tersertifikasi teman-teman sekalian, karena ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh set-top box tertentu sehingga bisa masuk sertifikat ataupun tersertifikasi oleh Kominfo teman-teman sekalian. Ya, itu terkait dengan bahaya apa saja yang muncul saat pembelian set-top box secara mendadak ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengalami hal-hal tersebut, alangkah lebih baiknya teman-teman sekalian itu memulai atau mempersiapkan supaya teman-teman tidak berebut produk set-top box ataupun TV digital mendatang. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.